Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, ja'u yang datang mereka, maksudnya menyebarkan, bil ifki pada kabar dusta bahwa Aisyah berzina dengan Safwan ibnu Mu'attal, yaitu dalam perjalanan pulang dari perang Banil Mustalik. Iku usbatun, segolongan, minkum dari kalian orang-orang iman. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan kabar dusta bahwa Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal dalam perjalanan pulang dari perang Muraisi, itu adalah segolongan dari kalian sendiri, yaitu dari kalangannya orang-orang Islam. Di situ ada 3 orang, yaitu Mistah bin Utsatsah, kemudian Hasan bin Thabit, dan Hamnah bintu Jahsyin. La tahsabuhu, janganlah menyangka kalian hu pada kabar dusta, iku syarran, jelek, lakum bagi kalian. Kalian jangan menyangka dengan tersebarnya kabar jelek ini, kabar dusta ini, itu berakibat jelek bagi kalian. Mungkin di situ terjadinya ketidakrukunan antara Nabi dan istrinya, yaitu Aisyah, atau hal-hal yang lain. Bal, bahkan huwa, adapun kabar dusta, iku khairun, baik, maksudnya ada manfaatnya, ada hikmahnya, lakum bagi kalian. Sebaliknya, kalian harus mempunyai persangkaan bahwa dengan tersebarnya kabar dusta ini ada kebaikan untuk kalian, ada manfaat untuk kalian, ada hikmah di balik tersebarnya kabar dusta tersebut. Jadi walaupun kejadiannya itu membencikan, jangan sampai kita suudzon, tapi tetap harus selalu mengedepankan husnudzon, bahwa ini pasti ada manfaatnya, ini pasti ada hikmahnya. Likul limri'in, bagi tiap-tiap orang, minhum dari mereka orang-orang yang menyebarkan tuduhan tersebut, ma apa-apa, iktasaba yang mengerjakan dia, yaitu minal itsmi dari dosa. Bagi tiap-tiap orang dari mereka yang menyebarkan kabar dusta akan mendapatkan dosa atas perbuatan mereka. Setiap orang yang menyebarkan kabar dusta itu pasti mendapatkan dosa dan mendapatkan balasan. Waladzi, dan orang, tawalla yang memerintahi dia, kibrahu pada besarnya kabar dusta, orang yang menjadi provokator utama tersebarnya kabar dusta tersebut, minhum dari mereka orang-orang yang menyebarkan kabar dusta, lahu bagi orang, adzabun, siksaan, azimun, yang besar, yaitu siksaan neraka. Adapun orang yang memerintahi kabar dusta dari kalangan mereka, yaitu Abdullah bin Ubay, pimpinannya orang-orang munafik, dia akan mendapatkan siksaan yang besar, maksudnya masuk neraka. Laula id sami'tumuhu, hendaklah ketika mendengar kalian orang-orang iman, hu pada kabar dusta, dzanna, maka menyangka siapa al-mu'minuna, orang-orang iman laki-laki, wal mu'minatu, dan orang-orang iman perempuan, bi anfusihim, pada beberapa diri mereka, maksudnya golongan mereka, teman mereka, dalam hal ini adalah yang dituduh berbuat zina, yaitu Aisyah dan Safwan ibnu Mu'attal, khairan, pada baik.
ketika kalian mendengar kabar tersebut, hendaklah orang-orang iman laki-laki dan orang-orang iman perempuan menyangka baik pada diri mereka. Maksudnya berprasangka baik pada Safwan bin Mu'attal dan Aisyah yang dikabarkan berbuat zina. Maksudnya adalah mempunyai persangkaan tidak mungkin Aisyah berbuat zina, tidak mungkin Safwan berbuat zina. Harusnya seperti itu. Waqalu, dan berkata mereka orang-orang iman, hada, andapun ini kabar dusta, iku ifkun, dusta mubinun yang jelas. Dan hendaklah mereka berkata bahwa kabar ini adalah kabar dusta yang jelas. Jelas-jelas kabar dusta. Ya. Satu, yang dikabarkan dusta itu orang-orang yang solih, orang yang solihat. Safwan bin Mu'attal selama ini juga dikenal sebagai sahabat yang solih. Aisyah pun juga dikenal sebagai seorang perempuan, istri Nabi yang solihat, sama dengan istri-istri Nabi yang lain. Tidak mungkin kemudian mereka berbuat zina. Ini pasti kabar dusta, ini jelas kabar dusta ini. Harusnya seperti itu. Tapi kenyataannya kabar tersebut menyebar ke seluruh penjuru Madinah. Laula jauh, hendaklah datang mereka orang-orang yang menuduh, alaihi, atas tuduhan, bi'arba'ati syuhada'a, dengan 4 beberapa saksi. Orang-orang yang menyebarkan kabar dusta ini hendaklah mendatangkan 4 orang saksi atas tuduhan tersebut. Dalam Islam, apabila ada orang yang menuduh orang lain berbuat zina, maka dia wajib mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan perbuatan zina tersebut, sehingga kemudian tuduhan itu bisa dijalankan, bisa kuat, bisa dijalankan eksekusi atau hukuman bagi orang yang dituduh. Harusnya seperti itu, sehingga betul-betul kuat ada saksinya. Fa'id lam yaktu, maka ketika tidak mendatangkan mereka orang-orang yang menuduh, bisyuhada'i, pada beberapa saksi, maksudnya 4 orang saksi, faulaika, maka demikian itu mereka orang-orang yang menuduh, indallahi, di sisi Allah, menurut Allah, hum, mereka, iku al-kadhibuna, orang-orang yang dusta di dalam tuduhan mereka. Seandainya orang-orang yang menuduh, ketika orang-orang yang menuduh tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan peristiwa perzinaan tersebut, maka di sisi Allah mereka adalah orang-orang yang dusta. Oleh Allah mereka dihukumi sebagai orang yang dusta karena melayangkan tuduhan tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi. Walaula fadlullahi, dan seandainya tidak ada keutamaannya Allah alaikum, atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah, dan seandainya tidak ada rahmatnya Allah atas kalian, fit dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, lamassakum, maka niscaya menimpa kum, pada kalian, fima, di dalam apa-apa, afattum, yang menyebarkan kalian, fihi, di dalam ma, menimpa opo, azabun, siksaan, azimun, yang besar. Seandainya tidak ada keutamaannya Allah dan rahmatnya Allah kepada kalian di dunia dan di akhirat, pastilah
kalian akan tertimpa siksaan yang besar sebab kabar dusta yang kalian sebarkan. Seandainya tidak ada keutamaan dan rahmatnya Allah kepada kalian di dunia dan di akhirat, pastilah kalian akan langsung tertimpa siksaan yang besar karena kabar dusta yang kalian sebarkan. Iltalaqaunahu, ketika saling menyebarkan kalian hu pada kabar dusta, bi'alsinatikum, dengan beberapa lesan kalian, dengan beberapa mulut kalian, antar mulut, dari mulut ke mulut. Watakuluna, dan berkata kalian, bi'afwahikum, dengan beberapa mulut kalian, ma, pada apa-apa, laisa, yang tidak ada, lakum, bagi kalian, bihi, dengan ma, apa, ilmun, ilmu, tidak mengetahui faktanya, tidak mengetahui kenyataannya. Watahsabunahu, dan menyangka kalian hu pada menyebarkan kabar dusta, iku hayinan, remeh, tidak dosa, bukan dosa besar. Padahal wahua, adapun menyebarkan kabar dusta, indallahi, di sisi Allah, iku azimun, besar, termasuk dosa besar. Ketika itu kalian menyebarkan kabar dusta tersebut dengan lesan kalian, dengan mulut kalian, dan kalian mengatakan dengan mulut kalian sesuatu yang kalian tidak mengetahui kenyataannya, menyebarkan kabar bahwa Aisyah zina dengan Sofwan, padahal tidak mengetahui kenyataannya, apakah tidak pernah mengetahui kenyataannya atau tidak pernah melihat bahwa Aisyah zina dengan Sofwan. Harusnya kalau tidak melihat sendiri ya tidak menyampaikan, tidak menyebarkan. Watahsabunahu hayyina, dan kalian menyangka bahwa menyebarkan kabar dusta ini adalah dosa yang remeh, sesuatu yang remeh, dosa kecil, bukan masalah yang besar. Padahal menyebarkan kabar dusta itu adalah dosa besar di sisi Allah, termasuk salah satu dari dosa besar yang merusak amalan. 7 dosa besar yang merusak amalan adalah, yang pertama syirik, orang menyekutukan kepada Allah, menyembah Tuhan selain Allah. Yang kedua sihir, melakukan sihir. Yang ketiga memakan hartanya anak yatim tanpa hak. Yang keempat memakan harta riba. Yang kelima menuduh zina pada perempuan yang terjaga, perempuan yang sholihat, yang disaksikan baik, kemudian dituduh zina tanpa ada saksi. Yang keenam sengaja membunuh orang iman yang tidak bersalah atau tidak berhak dibunuh. Yang ketujuh adalah lari dari medan perang, melarikan diri dari medan perang. Berarti orang-orang yang menyebarkan kabar dusta bahwa Aisyah zina dengan Sofwan bin Mu'attal, mereka mengerjakan salah satu dosa besar, karena mereka menuduh zina tanpa bukti pada perempuan yang terjaga, yaitu Aisyah, yang sudah bersuami dan dikenal sebagai perempuan yang sholihat. Walaula idh sami'tumuhu, dan hendaklah ketika mendengar kalian hu pada kabar dusta, kultum, maka berkata kalian, ma yakunu, tidak ada, tidak pantas, tidak boleh, lana, bagi kami, an natakallama, bahwa berbicara kami,
maksudnya menyebarkan, bihadza pada ini kabar. Subhanaka maha suci engkau Allah. Hadza adapun ini kabar bahwa Aisyah zina dengan Safwan iku buhtanun dusta azimun yang besar. Ketika kalian mendengar kabar tersebut, hendaklah kalian berkata, ma yakunu lana an natakallama bihadza. Tidak pantas bagi kami untuk membicarakan hal ini. Tidak pantas bagi kami untuk menyebarkan kabar ini. Satu, kabarnya tidak jelas. Dua, yang dituduh itu perempuan yang sholihat, yaitu Aisyah, dan laki-laki yang sholih, yaitu Safwan. Tidak pantas kami menyebarkan kabar ini. Maha suci engkau Allah. Ini adalah kabar dusta yang besar. Harusnya ketika orang-orang iman mendengar kabar ada perempuan sholihat yang dituduh berzina dengan laki-laki yang sholih, itu mereka menahan diri, bahkan di situ lebih memilih untuk tidak membicarakan hal tersebut dan meyakini bahwa itu adalah kabar dusta, bukan malah latah kemudian langsung menyebarkan. Ini jadi fitnah, jadi kerusakan namanya. Ya'idukum, nasihatkum pada kalian, siapa Allahu Allah, an ta'udu, maksudnya Allah ta'udu, supaya tidak mengulangi kalian, limithlihi pada semisal kabar dusta, abadan selamanya. In kuntum, jika ada kalian, iku mukminina, orang-orang yang beriman. Allah nasihat kepada kalian supaya kalian jangan mengulangi kejadian seperti ini selamanya. Jangan pernah terulang kembali kejadian seperti ini. Jika kalian betul-betul orang iman. Jika kalian betul-betul orang iman, maka kalian pasti mengerjakan nasihatnya Allah. Jangan sampai kejadian tersebarnya kabar dusta seorang muslimah yang baik, yang sholihat, berzina dengan seorang muslim yang sholih. Ya. Inilah salah satu kebaikan atau hikmah yang ada di balik kejadian ini, bahwa ketika ada kabar kalau ada laki-laki yang sholih berzina dengan seorang perempuan yang sholihat, harusnya tidak disebarkan. Seperti itu. Ini jadi pelajaran buat orang-orang Islam. Wa yubayyinu, dan menjelaskan siapa Allahu Allah, lakum kepada kalian, al-ayati pada beberapa ayat, maksudnya beberapa ayatku Allah. Alif lam ta'rif dalam kata al-ayati itu sebagai gantinya dhamir. Al-ayati maksudnya ayatina, beberapa ayatku Allah. Allah menjelaskan beberapa ayatnya kepada kalian, bahwa salah satu hukum ya, yang muncul dalam kejadian tersebarnya kabar zina Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal adalah orang iman harus husnudzon terhadap orang iman yang dituduh berbuat zina, dengan meyakini bahwa mereka tidak mungkin berbuat zina. Ini kabar dusta. Kemudian tidak menyebarkan kabar tersebut karena mereka tidak punya hak untuk menyebarkan. Jika memang orang yang dituduh itu benar-benar berbuat dusta, maka seharusnya itu disampaikan, tuduhan itu diajukan, disampaikan kepada juru hukum, kepada ulil amri, untuk kemudian nanti diadili. Harusnya begitu.
bukan kemudian menjadi rasan-rasan, menjadi ghibah, menjadikan keresahan di kalangannya orang-orang Islam, baik orang-orang Islam pada umumnya, lebih-lebih kepada yang dituduh berbuat zina. Wallahu, adapun Allah iku alimun, zat yang maha mengetahui, hakimun, lagi maha menghukumi, atau hakimun dzul hikmah, mempunyai hikmah. Allah itu zat yang maha mengetahui, lagi zat yang maha menghukumi, atau zat yang mempunyai hikmah. Bahwa di dalam setiap kejadian yang Allah qadar, yang Allah buat, termasuk yang dialami oleh orang iman, termasuk kejadian ini di mana di kalangan orang iman tersebar kabar dusta Aisyah zina dengan Sofwan, itu pasti ada hikmah, sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang iman. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yuhibbuna, yang senang mereka, antasyi'a, bahwa tersebar, opo al-fahishatu, kejelekan, yaitu kabar zina tersebut, filladzina, di dalam kalangannya orang-orang iman, filladzina, di dalam kalangannya orang-orang amanu, yang beriman mereka, iku lahum, iku bagi mereka, adzabun, siksaan, alimun, yang menyakitkan, fit dunia, di dunia. Prakteknya mereka dihukum jilid 80 kali karena menuduh zina tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan perbuatan zina tersebut. Wal akhirah, dan akhirat, kalau tidak taubat, tidak mengerjakan kafaroh, maka siksaannya akan diberikan nanti di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang senang kabar jelek itu tersebar di kalangannya orang-orang iman, mereka akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih orang yang memang sebagai aktor yang menyebarkan kabar dusta tersebut, ini karena telah menyampaikan tuduhan zina dengan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka terkena hukum had, yaitu dijilid sebanyak 80 kali. Nah, setelah Allah menurunkan surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20, yang di situ menjelaskan bahwa Aisyah dan Sofwan tidak berbuat zina, sekaligus ayat ini untuk membersihkan dan membuktikan kalau Aisyah tidak berzina dengan Sofwan, maka otomatis orang-orang yang menyebarkan kabar dusta itu berarti mereka menyebarkan kabar palsu. Karena Allah sudah memberitahu kalau Aisyah tidak berzina dengan Sofwan. Akhirnya ada 3 orang yang dihukum, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. 2 orang laki-lakinya adalah Mistah bin Utsatsah dan Hasan bin Thabit. Perempuannya adalah Hannah bintu Jahsin. Masing-masing dijilid 80 kali karena menuduh zina dengan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan perbuatan zina tersebut. Adapun bagi yang tidak bertobat, maka otomatis akan terkena siksaan di akhirat. Contohnya yaitu adalah Abdullah bin Ubay. Dia ini yang justru awal menyebarkan kabar tersebut dan dia tidak bertobat. Otomatis dia akan terkena siksaan di akhirat. Wallahu, adapun Allah iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah. Bahwa dari awal Allah sudah tahu bahwa Aisyah tidak berzina dengan Sofwan. Wa antum, sedangkan kalian, ikulah ta'lamuna, tidak mengetahui kalian. Awalnya tidak tahu kalau sesungguhnya Aisyah tidak berzina dengan Sofwan. Setelah Allah menurunkan 10 ayat dari surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 ini, baru mengetahui kalau Aisyah ternyata tidak berzina dengan Sofwan.
Walaula fadlullahi, dan seandainya tidak ada keutamaannya Allah alaikum atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah, seandainya tidak ada keutamaannya Allah dan rahmatnya Allah untuk kalian, tentang penerimaan tobat dari Allah, tentang penundaan siksa bagi orang yang berbuat maksiat, pastilah kalian akan langsung disiksa oleh Allah ketika kalian berbuat maksiat. Tapi karena Allah memberikan kefandolannya kepada kalian, memberi kesempatan bertobat kepada orang yang pernah berbuat maksiat, maka orang-orang yang awalnya tergolong menyebarkan kabar dusta ini tidak disiksa oleh Allah karena mereka tobat. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah iku raufun, zat yang belas kasih, zat yang maha belas kasih, rahimun, lagi maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, la tattabi'u, janganlah mengikuti kalian, khutuwatis syaitan, pada beberapa langkahnya setan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti beberapa langkahnya setan. Waman, dan barang siapa yattabi, yang mengikuti dia, khutuwatis syaitan, pada beberapa langkahnya setan atau beberapa tingkahnya setan, ketahuilah fa innahu, maka sesungguhnya setan iku ya'muru, perintah siapa setan, bil fahsya'i, dengan perbuatan keji, dosa-dosa besar termasuk zina, wal munkari, dan perbuatan yang diingkari. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkahnya setan, maka ketahuilah sesungguhnya setan itu memerintahkan pada perbuatan keji, dosa-dosa besar termasuk berbuat zina, dan juga kemungkaran, dosa-dosa kecil. Artinya kalau dia mengikuti langkah-langkahnya setan, terpengaruh oleh setan, termasuk menuruti hawa nafsu yang jelek, maka dia akan terjatuh dan mengerjakan perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Termasuk dosa besar ya menyebarkan kabar dusta bahwa Aisyah zina dengan Sofwan bin Mu'attal. Walaula fadlullahi, dan seandainya tidak ada keutamaannya Allah berupa penerimaan tobat bagi orang yang berbuat maksiat, alaikum, atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah berupa penundaan siksa nanti di akhirat, ma zaka, maka tidak akan suci dari dosa, minkum, dari kalian, siapa, min ahadin, seseorang, abadan, selamanya, terus dalam keadaan berdosa. Seandainya tidak ada keutamaannya Allah untuk kalian berupa penerimaan tobat dari Allah untuk orang-orang yang berbuat maksiat kemudian mau bertobat, dan seandainya tidak ada rahmatnya Allah untuk kalian berupa penundaan siksa, maka selamanya tidak ada seorang pun dari kalian yang suci dari dosa. Karena semua orang itu pasti pernah berbuat dosa. Ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Pasti pernah berbuat dosa. Seandainya Allah tidak mengampuni dosa, tidak menerima tobat, pasti berdosa semua. Walakinnallaha, akan tetapinya Allah, iku yuzaki, mensucikan siapa Allah,
mensucikan dari dosa dengan cara menerima tobat kepada orang-orang yang berbuat maksiat kemudian mau bertobat. Man, pada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah, yaitu orang yang bertobat dari dosa-dosanya dengan taubatan nasuha, taubat yang baik, taubat yang lahir batin, ya, mengakui dosa-dosanya, meminta maaf kepada yang disalahi, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan mengerjakan kafaroh. Akan tetapi Allah mensucikan dari dosa pada orang yang Allah kehendaki. Kalau orang itu berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya pasti disucikan oleh Allah dari dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya. Wallahu, adapun Allah iku sami'un, zat yang maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wala ya'tali, dan janganlah sumpah siapa ulul fadli, orang yang mempunyai keutamaan, minkum, dari kalian, yaitu mempunyai kefahaman agama, wasa'ati, dan mempunyai keluasan, maksudnya banyak harta, kaya. Yang dimaksud ulul fadli minkum wasa'ah di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq, bapak dari Aisyah, bapaknya Aisyah, mertua Rasulullah. Janganlah bersumpah ayyutu, maksudnya Allah yu'tu, untuk tidak memberi mereka, ulil kurba, pada orang yang mempunyai kerabat, maksudnya kerabatnya, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal muhajirina, dan orang-orang yang hijrah, fi sabilillah, di dalam jalannya Allah, di dalam agamanya Allah. Orang yang mempunyai keutamaan dari kalian, yaitu orang yang mempunyai kepahaman, karena Abu Bakar itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangannya orang yang sudah tua. Dari kalangannya pemuda ada Ali bin Abi Thalib, dari kalangannya perempuan ada Khadijah. Dan orang yang mempunyai keluasan kaya, jangan sampai bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada kerabatnya dan orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di dalam agamanya Allah. Ayat ini tentang Abu Bakar As-Siddiq, yang mana setelah Allah menurunkan 10 ayat dari surat An-Nur ayat 11 sampai 20 sebagai bukti pemberitahuan dari Allah bahwa Aisyah dan Safwan terbebas dari tuduhan zina yang disebarkan oleh orang-orang yang menuduh zina itu. Berarti di situ terbukti kalau Aisyah tidak berbuat zina. Dan ternyata salah satu orang yang menjadi tokoh utama penyebar kabar dusta itu adalah Mistah bin Usasah. Dia itu masih kerabatnya Abu Bakar dan keadaannya melarat, dan nafkah hidupnya itu dicukupi oleh Abu Bakar. Nah, jadi Abu Bakar begitu kecewa, Abu Bakar begitu marah kepada Mistah bin Usasah, karena Mistah bin Usasah yang selama ini biaya hidupnya dicukupi oleh Abu Bakar karena memang dia itu ya masih kerabatnya Abu Bakar, ya miskin, dia pun juga orang muhajir. Ternyata malah dia menjadi salah satu tokoh utama yang menyebarkan kabar dusta bahwa anaknya Abu Bakar yaitu Aisyah berzina. Sehingga sebagai bentuk luapan kemarahannya, dia bersumpah demi Allah selamanya tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Nah, perbuatannya Abu Bakar tersebut
ditegur oleh Allah dalam ayat ini. Ya, Abu Bakar oleh Allah dilarang untuk mencabut nafkah dari Mistah. Wal ya'fu, dan hendaklah memaafkan mereka, memaafkan dengan hati. Wal yasfahu, dan hendaklah berpaling mereka, memaafkan dengan tindakan. Hendaklah mereka memaafkan pada orang yang berbuat salah. Hendaklah Abu Bakar memaafkan pada kesalahannya Mistah bin Usasah tersebut. Ala tuhibbuna, adakah tidak senang kalian, ayyaghfira, bahwa mengampuni siapa Allahu Allah lakum kepada kalian. Apakah kalian tidak senang Allah mengampuni pada kalian? Apakah kalian tidak ingin dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah? Dalam artian, kalau kalian mengerjakan atau taat pada perintahnya Allah untuk tidak mencabut nafkah dari Mistah, maka dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Abu Bakar yang awalnya sangat emosi, sangat marah kepada Mistah, sampai bersumpah demi Allah untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada Mistah, begitu oleh Allah diingatkan dalam ayat ini dan ditanya oleh Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, dia langsung menjawab, aku ingin mendapatkan ampunanmu ya Allah. Kemudian Abu Bakar bersumpah untuk tidak akan pernah mencabut nafkah dari Mistah selamanya. Walaupun hatinya berat, hatinya dendam, tapi karena dijanjikan oleh Allah mendapatkan ampunan oleh Allah, Abu Bakar ridho untuk meletakkan emosinya, ridho untuk meletakkan dendamnya demi untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Itulah sifatnya orang-orang iman yang selalu tunduk kepada Allah. Wallahu, adapun Allah ku ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yarmuna, yang menuduh mereka, menuduh zina, al-muhsonati, pada beberapa perempuan yang terjaga, maksudnya sudah bersuami, al-ghafilati, perempuan yang lupa, tidak terbersit di dalam pikirannya untuk berbuat zina, al-mu'minati, perempuan yang iman, yang kepahamannya tinggi, iku lu'inu, dilaknati mereka, fit dunia, di dunia, wal akhirati, dan akhirat, walahum, dan bagi mereka, azabun, siksaan, azimun, yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh zina pada perempuan-perempuan yang terjaga, sudah bersuami, dan lagi lupa, maksudnya tidak pernah terbersit di dalam hatinya untuk berbuat zina, lagi iman, dan keimanannya pun ya kuat, ya tinggi. Yang dimaksud di sini contohnya adalah Aisyah. Mereka dilaknat baik di dunia maupun di akhirat, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Ini bagi yang tidak mau taubat. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay. Sedangkan yang lain, mereka ya sudah taubat dan sudah menjalani kafarah, yaitu dijilid sebanyak 80 kali. Yauma tashhadu, pada harinya menyaksikan, alaihim, atas mereka, opo alsinatuhum, beberapa lesan mereka, beberapa mulut mereka, wa aidihim, dan beberapa tangan mereka, wa arjuluhum, dan beberapa kaki mereka, menyaksikan bima, pada apa-apa,
kanu yang telah ada mereka, iku ya'maluna mengerjakan mereka. Pada harinya lesan, tangan, dan kaki mereka menyaksikan mereka pada apa-apa yang telah mereka kerjakan waktu di dunia, yaitu di hari kiamat. Di hari kiamat, seseorang ketika dihisab oleh Allah tidak bisa menghindar dari perbuatan yang telah dia kerjakan di dunia. Kenapa? Karena mulutnya menjadi saksi, tangannya menjadi saksi, kakinya menjadi saksi atas apa-apa yang dia perbuat waktu di dunia, sehingga dia tidak akan bisa menghindar dari perbuatan-perbuatannya. Yaumaidin, pada hari itu, yuwafihim menetapihim pada mereka, siapa Allahu Allah, dinahum pada agama mereka, maksudnya pembalasan mereka, al-haqqa yang benar, yang sebenarnya. Pada hari itu Allah akan menetapi pembalasan mereka yang sebenarnya. Pada hari kiamat Allah akan membalas semua amal mereka waktu di dunia, ya, tanpa dianiaya, tanpa dikurangi pahalanya, tanpa ditambahi dosa-dosanya. Semua akan dibalas oleh Allah. Wa ya'lamuna, dan mengetahui mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, huwa Allah, iku al-haqqu, hak, benar, nyata adanya, al-mubini, yang jelas. Dan mereka mengetahui bahwa Allah itu hak, nyata, ada, dan jelas. Prakteknya Allah memberikan balasan kepada mereka. Apa-apa yang Allah firmankan lewat Nabi dan utusannya bahwa semua amalan manusia akan dibalas di sisi Allah, terbukti besok di hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari menghadap kepada Allah, dan tidak ada seorang pun yang lepas dari pengadilannya Allah. Semua dibalas, semua amalannya dibalas. Al-khabithatu, adapun beberapa perempuan yang jelek, iku lil khabithina, bagi laki-laki yang jelek. Wal khabithuna, adapun laki-laki yang jelek, iku lil khabithati, bagi beberapa perempuan yang jelek. Beberapa perempuan yang jelek, yang fasik, yang munafik, yang kafir, yang musyrik, itu pantasnya ya gandeng berjodoh dengan laki-laki yang jelek pula, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, yang kafir. Dan laki-laki yang jelek itu pantasnya juga berjodoh dengan perempuan yang jelek, seperti itu. Wa thayyibatu, adapun beberapa perempuan yang baik, iku lit thayyibina, untuk laki-laki yang baik. Wa thayyibuna, adapun beberapa laki-laki yang baik, iku lit thayyibati, untuk beberapa laki-laki yang, untuk beberapa perempuan yang baik. Perempuan-perempuan yang baik, yang paham, yang ahli ibadah, yang menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa besar, itu pantasnya berjodoh gandeng dengan laki-laki yang baik juga. Laki-laki yang baik pantasnya juga gandeng berjodoh dengan perempuan-perempuan yang baik. Aisyah adalah perempuan yang baik, perempuan yang salihat, perempuan yang ahli ibadah, perempuan yang menjaga diri dari perbuatan maksiat, perempuan yang menjaga diri dari perbuatan zina, ya pantas untuk menjadi istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ulaika, adapun demikian itu mereka, iku mubarrauna, orang-orang yang dibersihkan,
mereka laki-laki yang baik dan perempuan-perempuan yang baik, iku mubarrauna, orang-orang yang dibersihkan, mimma, dari apa-apa tuduhan zina, yaquluna, yang berkata mereka orang yang menyebarkan kabar dusta. Mereka laki-laki yang baik dan perempuan yang baik, Sofwan bin Mu'attal dan Aisyah, itu adalah orang-orang yang dibersihkan dari apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang yang menyebarkan kabar dusta bahwa Aisyah zina dengan Sofwan bin Mu'attal. Bahkan pernyataan bebasnya mereka dari tuduhan zina itu luar biasa, karena Allah yang langsung menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah tidak berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, yang mana Aisyah sendiri pun tidak menduga, merasa dirinya tidak pantas kalau Allah menunjukkan bersihnya dia dari tuduhan tersebut dengan cara Allah menurunkan wahyu yang dibaca sebagai ayat dalam Al-Quran. Dia hanya berharap Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad lewat mimpi, lewat wahyu, bahwa Aisyah tidak berzina. Tidak menyangka sama sekali kalau ternyata Allah memberitahukan bahwa Aisyah itu bebas dari tuduhan tersebut dengan cara menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca. Sampai seperti itu. Lahum, bagi mereka orang-orang yang baik, Aisyah dan Sofwan contohnya, maghfiratun, pengampunan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, wariskun, dan rizki, karimun, yang mulia, maksudnya adalah surga. Mereka orang-orang yang baik akan mendapatkan pengampunan dari Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan akan mendapatkan rizki yang mulia, yaitu surga. Berbeda dengan orang-orang yang jelek, nasibnya berbeda, bertolak belakang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah masuk kalian, buyutan, pada beberapa rumah, ghayra buyutikum, selain beberapa rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga minta izin kalian kepada pemilik rumah, wa tusallimu, dan mengucapkan salam kalian, ala ahliha, atas penghuni rumah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk pada rumah selain rumah kalian, sehingga kalian minta izin kepada pemilik rumah, kepada penghuni rumah, dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Kalau penghuni rumahnya sudah memberi izin kepada kalian, baru silahkan kalian masuk ke dalam rumah tersebut. Ayat ini ada dua keterangan. Yang pertama, setengah mansuh. Maksudnya adalah ada rumah yang ketika kalian akan masuk ke rumah tersebut, kalian wajib minta izin dan salam lebih dahulu. Tapi juga ada rumah yang kalau kalian ingin masuk ke situ, kalian tidak perlu izin terlebih dahulu. Seperti diterangkan nanti di ayat 29. Nah, untuk rumah-rumah tersebut tidak apa-apa kalian masuk ke situ tanpa minta izin. Kenapa? Ya karena memang tidak ada penghuninya. Yang kedua, mansuh. Nasihnya ayat 29. Mansuh, nasihnya ayat 29. Ya, untuk rumah-rumah tertentu tidak perlu izin untuk masuk.
Zalikum, demikian itu, khairun, lebih baik, lakum, untuk kalian, la'allakum, agar kalian, ikut tadzakkaruna, mengambil peringatan kalian. Demikian itu, kalau kalian mau masuk ke rumah orang lain harus minta izin lebih dulu, itu lebih baik untuk kalian, supaya kalian mengambil peringatan. Kalau memang rumahnya orang lain, ya jangan langsung blunas-blunus masuk begitu saja. Kenapa? Bisa menjadikan fitnah, bisa menjadikan kerusakan. Kalau masuk ke rumah orang lain tanpa minta izin, ternyata kemudian orang lainnya itu dalam keadaan terbuka auratnya, ya jadi saling mendosakan. Belum kemudian kalau terjadi suudzon, kalian masuk ke rumahnya orang lain tanpa izin, dikira mau berbuat jahat, dikira mau nyolong, mau maling, dan sebagainya. Maka adabnya kalau mau masuk ke rumah orang lain, lebih dulu salam dan minta izin. Kalau sudah diizini, baru silahkan masuk. Kalau tidak diizini, ya harus balik. Fa'ilam tajidu, maka jika tidak menjumpai kalian, fiha, di dalam rumah, ahadan, pada seseorang, sehingga otomatis tidak ada yang memberi izin kalian untuk masuk, fala tadkhulu, maka janganlah masuk kalian ha, pada rumah, hatta yu'dzana, sehingga diberi izin siapa lakum, kalian. Jika di rumah tersebut kalian tidak menjumpai seorang pun, sehingga otomatis tidak ada yang memberi izin kepada kalian untuk masuk, maka janganlah kalian masuk ke rumah tersebut sampai kalian diberi izin. Kenapa? Karena itu rumahnya orang lain, haknya orang lain, bukan hak kita. Karena kita tidak punya hak di situ, ya, otomatis tidak boleh masuk. Dengan tuan rumahnya memberi izin, berarti dia memberi hak kepada kita untuk masuk ke situ. Kalau tidak ada yang memberi izin, berarti kita tidak punya hak untuk masuk ke situ. Walaupun mungkin tidak berbuat kerusakan, tetap tidak punya hak untuk masuk ke situ. Wa in kilalan, dan jika dikatakan lakum, kepada kalian, irji'u, kembalilah kalian, pulang, artinya tidak boleh untuk bertamu, tidak boleh untuk masuk, ya farji'u, maka kembalilah kalian, balik kanan, tidak jadi masuk ke rumah tersebut. Dan jika kalian diomongi, kembalilah kalian, mohon maaf Pak, ini lagi istirahat, nanti di lain waktu saja, contohnya begitu, maka kalian supaya kembali, ya, jangan ngeyel pengen masuk ke situ, pokoknya saya harus masuk, tidak boleh begitu. Kalau tuan rumahnya tidak mengizini untuk masuk, ya kita jangan memaksa untuk masuk. Huwa, adapun kembali ketika ditolak oleh tuan rumah, ketika tidak diizini oleh tuan rumah, iku azka, lebih baik, lebih suci, lakum, untuk kalian. Kembali ketika tidak diberi izin, itu lebih suci untuk kalian, lebih baik untuk kalian, daripada kemudian memaksakan diri untuk masuk ke situ. Namanya menyalahi haknya orang lain, ya, mengerjakan sesuatu yang tidak ada haknya. Lebih baik, lebih suci untuk kalian daripada kalian menolak untuk kembali kemudian menunggu di depan pintu. Nah, ini mengganggu tuan rumah. Walaupun kalian tidak maksa masuk, tapi dengan menunggu di depan pintu, ini juga mengganggu tuan rumah. Kalau disuruh kembali, ya pulang saja. Wallahu, adapun Allah, bima, dengan apa-apa, ta'maluna, yang mengerjakan kalian, iku alimun, zat yang maha mengetahui. Allah mengetahui pada apa-apa yang kalian kerjakan. Kalau ketika kalian tidak diberi izin kemudian kembali, itu ya diketahui oleh Allah, ditulis sebagai amal baik. Tapi kalau ketika tidak diberi izin kalian ngeyel,
contohnya nunggu di depan rumah, di depan pintu, itu juga Allah mengetahui. Allah mengetahui, Allah menulis, dan Allah akan membalas nanti di akhirat. Laisa, tidak ada alaikum berat atas kalian apa junahun dosa antadkhulu bahwa masuk kalian buyutan pada beberapa rumah ghairu maskunatin yang tidak berpenghuni fiha yang di dalam rumah mataun kesenangan atau manfaat lakum untuk kalian. Tidak ada dosa atas kalian apabila kalian masuk ke rumah yang tidak berpenghuni, yang di dalam rumah itu ada manfaat untuk kalian. Contohnya di lapangan olahraga, yang mana di situ tidak ada penghuninya. Kita mau masuk di situ, mau olahraga di situ, ya, walaupun tidak ada penghuninya, ya boleh-boleh saja masuk di situ. Karena memang niatnya juga, satu, tidak ada tuan rumahnya, memang tidak ada tuan rumahnya. Yang kedua, niatnya juga untuk mencari manfaat, tidak menyakiti orang lain. Soalnya kalau mau masuk ke tempat yang kosong minta izin, ya tidak ada yang ngizini, namanya juga kosong. Wallahu, adapun Allah iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma pada apa-apa tubaduna yang menampakkan kalian, wama dan apa-apa taktumuna yang menyimpan kalian. Allah mengetahui apa-apa yang kalian tampakkan, dan Allah juga mengetahui apa-apa yang kalian simpan. Allah tahu niat dalam hati kalian ketika memasuki rumah tersebut. Ya, artinya kalau kalian masuk ke rumah yang tidak ada penghuninya, yang bermaksud untuk mendapatkan manfaat di situ, contohnya untuk olahraga, Allah tahu, berarti tidak dosa. Tapi kalau kalian masuk ke rumah yang tidak berpenghuni, punya niat-niat jelek yang kalian sembunyikan, Allah juga tahu. Allah akan menulis, Allah akan membalas. Qul, berkatalah engkau Muhammad, ayat 29 itu sekaligus sebagai nasih atau ganti dari ayat 27, bahwa ketika akan memasuki rumah yang tidak ada penghuninya, tidak perlu minta izin, tidak dosa. Karena memang ya tidak berpenghuni, dan kalian punya hak untuk masuk ke situ. Contohnya ya anggota dari klub olahraga yang memang latihannya di gedung tersebut, tidak apa-apa. Ya. Qul, berkatalah engkau Muhammad lil mu'minina, pada orang-orang iman laki-laki, yang gudu, supaya memejamkan mereka, min absorihim, pada beberapa pandangan mereka, wa yahfadzu, dan supaya menjaga mereka, furujahum, pada beberapa kemaluan mereka, menjaga dari perbuatan zina. Wahai Muhammad, berkatalah kepada orang-orang iman laki-laki, supaya mereka memejamkan pandangan mereka. Maksudnya jangan memandang sesuatu yang tidak halal untuk dipandang, jangan jelalatan. Bukan berarti kemudian terus merem terus, ya tidak. Maksudnya jangan sampai memandang, mengarahkan pandangannya pada sesuatu yang tidak halal baginya. Contohnya auratnya perempuan yang bukan mahramnya ini. Dan supaya mereka menjaga farji mereka, menjaga kemaluan mereka, jangan sampai berbuat zina. Karena perbuatan zina itu ya berawal dari pandangan. Karena memandang aurat perempuan yang bukan mahramnya, kemudian syahwatnya muncul, kemudian setan masuk ke situ, sampai akhirnya kemudian terjadi perbuatan zina. Zina kadangkala berawal dari pandangan,
memandang sesuatu yang tidak halal untuk dipandang. Menjaga pandangan mata itu bisa menyelamatkan kita dari perbuatan zina. Dzalika demikian itu, memejamkan pandangan, tidak jelalatan, dan menjaga kemaluan, itu azka, lebih baik, lahum untuk mereka, orang-orang iman. Memejamkan pandangan, menjaga pandangan, dan menjaga kemaluan dari zina, itu lebih baik untuk mereka. Kenapa? Kalau mereka tidak menjaga pandangan, mereka mengumbar pandangan, akhirnya terjerumus dalam perbuatan zina. Orang yang berbuat zina itu keimanannya lepas dari dirinya, sebagaimana seseorang yang melepaskan bajunya. Ketika orang itu melepas baju, maka tidak ada satu helai kain pun, satu benang pun yang nempel di bajunya. Sebagaimana pula dengan orang yang berbuat zina, ketika dia berbuat zina maka keimanannya lepas. Ya, namanya keimanannya lepas itu ya otomatis segala tindak tanduknya, perbuatannya lepas dari keimanan. Kalau Allah mengqadar baik, dia bisa bertobat, kemudian keimanannya bisa kembali, tapi ya jarang bisa pulih seperti semula. Kalau Allah tidak menghendaki, akhirnya ya betul-betul tidak punya keimanan di dalam dirinya, sehingga kemudian terjerumus ke dalam dosa-dosa yang lain yang lebih berat. Innallaha, sesungguhnya Allah iku khabirun, zat yang maha waspada, bima, pada apa-apa, yasnauna, yang mengerjakan mereka. Allah, sesungguhnya Allah maha waspada pada apa-apa yang mereka kerjakan. Allah mengetahui, Allah menulis, dan Allah pasti membalas. Waqul, dan berkatalah engkau Muhammad, lil mu'minati, pada beberapa perempuan yang iman, yaqdudna, supaya memejamkan mereka perempuan iman, min absarihinna, pada beberapa pandangan mereka perempuan. Jangan jelalatan, jangan melihat sesuatu yang tidak halal baginya. Wa yahfadna, dan supaya menjaga mereka perempuan iman, furujahunna, pada beberapa farji mereka, pada beberapa kemaluan mereka, sehingga terjaga dari perbuatan zina. Wala yubdina, dan janganlah menampakkan mereka zinatahunna, pada perhiasan mereka perempuan, maksudnya aurat mereka, illa, kecuali ma, apa-apa, zuhara, yang tampak, opoma, minha, dari perhiasan. Wahai Muhammad, berkatalah kepada perempuan-perempuan iman, mereka supaya memejamkan pandangan mereka, janganlah melihat sesuatu yang tidak halal untuk mereka pandang. Mereka supaya menjaga pandangan mereka, dan mereka supaya menjaga farji atau kemaluan mereka, jangan berbuat zina. Dan janganlah mereka menampakkan aurat mereka kecuali aurat yang tampak, ya, yaitu wajah dan telapak tangan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah, suatu saat Asma bintu Abi Bakar, yaitu saudara perempuannya Aisyah, masuk bertamu ke rumah Rasulullah dengan berpakaian yang tipis. Rasulullah berpaling dari Asma dan bersabda, wahai Asma, sesungguhnya ketika perempuan itu masuk usia balik, itu tidak baik dilihat dari badannya kecuali ini dan ini. Dan Rasulullah isyarah pada wajah dan kedua telapak tangannya. Semua anggota badannya perempuan itu adalah aurat kecuali yang tampak. Aurat dan harus ditutupi dari orang laki-laki yang tidak berhak melihat, kecuali yang memang tampak, yaitu wajah dan kedua telapak
tangannya. Ini tidak apa-apa. Wal yatribna, dan hendaklah menurunkan mereka perempuan bikhumurihinna, pada beberapa kerudung mereka perempuan, ala juyubihinna, atas beberapa leher dan dada mereka perempuan. Dan mereka supaya menurunkan kerudungnya sampai menutupi dada dan lengannya, ya, sampai tertutup lengan dan dadanya. Nah, tidak hanya untuk menutup rambutnya saja, tapi kain dari kerudungnya itu menutupi sampai lengan dan dadanya. Wala yubdina, dan janganlah menampakkan mereka perempuan zinatahunna, pada perhiasan mereka perempuan, maksudnya aurat selain wajah dan tangan tadi, illa, kecuali libu'ulatihinna, untuk beberapa suami mereka perempuan, au abaihinna, atau beberapa bapak mereka perempuan, au aba ibu'ulatihinna, atau beberapa bapak suami mereka perempuan, bapak mertuanya, au abnaihinna, atau beberapa anak laki-lakinya mereka perempuan, anak laki-laki mereka sendiri, au abnai bu'ulatihinna, atau beberapa anak laki-lakinya suami mereka perempuan, anak laki-lakinya suami, barangkali suaminya itu punya anak dari istri yang lain. Nah, ini boleh apabila terlihat auratnya oleh anak tersebut, tidak dosa. Au ikhwanihinna, atau beberapa saudara laki-laki mereka perempuan, kakak laki-laki atau adik laki-laki. Au bani ikhwanihinna, atau beberapa anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya mereka perempuan, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Au bani akhwatihinna, atau beberapa anak laki-lakinya, beberapa saudara perempuannya mereka perempuan, ponakan laki-laki dari saudara perempuan. Au nisaihinna, atau beberapa perempuannya mereka perempuan Islam, maksudnya perempuan sesama Islam, ya. Janganlah mereka perempuan menampakkan perhiasannya, maksudnya auratnya, ya, selain wajah dan kedua telapak tangan tadi, kecuali kepada suami mereka perempuan. Kalau untuk suami, karena suami itu adalah kehalalannya seorang perempuan, maka semua anggota badannya boleh dilihat oleh suaminya, tidak dosa apabila dilihat oleh suaminya. Disentuh pun ya tidak dosa, bahkan dijima pun ya berpahala. Ini kalau untuk suami tanpa batas, tapi ya tetap ada batasnya, ya, karena menjima itu juga ada batasannya, ya. Menjima hanya boleh lewat kemaluan atau farjinya, tidak boleh lewat duburnya, tidak boleh. Atau bapak mereka, bapak kandungnya, atau bapak dari suaminya, bapak mertua, atau anak laki-laki mereka, anak kandungnya, atau anak laki-lakinya suaminya, atau saudara laki-lakinya, atau anak laki-lakinya saudara laki-laki, atau anak laki-lakinya saudara perempuan, atau sesama perempuan Islam. Lah, untuk selain suami, bolehnya seorang perempuan menampakkan aurat kepada mulai dari bapaknya sampai kepada sesama perempuan Islam ini sifatnya terbatas, ya, bukan aurat yang berat. Bukan aurat yang berat, mungkin terlihat lehernya, itu tidak dosa, terlihat lengannya, itu tidak dosa, terlihat betisnya, tidak dosa. Tapi tidak boleh kemudian dia telanjang bulat di hadapan laki-laki tersebut.
Yang boleh telanjang bulat ya hanya kepada suaminya saja. Kalau yang lain ya tetap ada batasannya. Tidak boleh aurat yang berat dilihat oleh laki-laki tersebut. Walaupun mereka itu mahram dan tidak dosa apabila aurat ringannya perempuan tersebut terlihat oleh mereka. Nah, termasuk yang dimaksud di sini adalah aunisaihinna, beberapa perempuannya mereka, maksudnya adalah sama-sama perempuan Islam. Ya, sama-sama perempuan Islam. Seperti nasihatnya Umar bin Khattab dalam surat yang dia kirim kepada Abi Ubaidah. Nah, di situ dia menulis bahwa Umar bin Khattab mendengar kabar bahwa ada beberapa perempuan Islam yang masuk ke kolam umum bersama dengan perempuan-perempuan musyrik. Ya, maka Umar bin Khattab berpesan, tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir apabila auratnya dilihat oleh perempuan selain yang seagama. Ya, aurat ringannya boleh terlihat oleh perempuan sesama muslim, tapi tidak boleh terlihat oleh perempuan non-muslim. Seperti itu. Itu pengertian dari aunisaihinna. Artinya walaupun sama-sama perempuannya, dia harus menjaga auratnya jangan sampai terlihat. Nah, kalau dengan sesama perempuan Islam boleh terlihat, itu pun juga terbatas. Tidak boleh kemudian semua anggota auratnya terlihat, ya tidak boleh. Ya hanya aurat-aurat yang ringan saja. Gitu. Auma atau apa-apa malakat yang memiliki aimanuhunna, beberapa tangan mereka perempuan, atau budak laki-lakinya mereka perempuan. Ada kalanya dalam sebuah rumah tangga itu budak yang tinggal di rumah mereka itu ya budaknya suaminya, ya budak istrinya. Ada kalanya itu budak suaminya sendiri, karena mungkin sebelum menikah dia sudah bawa budak. Ada kalanya budak laki-laki itu miliknya si istri saja. Nah, yang dimaksud auma malakat aimanuhuna ini adalah budak dari istri tersebut. Kalau laki budak itu adalah budaknya si suami dan tidak diikrarkan sebagai budaknya keluarga, maka ini tidak boleh melihat aurat ringannya perempuan tersebut. Yang boleh melihat dan tidak dosa maksudnya adalah budak laki-laki dari budak si perempuan itu sendiri. Nah, ini boleh untuk melihat aurat ringannya, dalam artian tidak dosa, bukan berarti kemudian diperlihatkan, enggak ya. Awit tabi'ina, atau orang-orang yang mengikuti ghairi ulil irbati, selain orang yang mempunyai syahwat, minar rijali, dari beberapa laki-laki, atau laki-laki yang menjadi pengikut di keluarga perempuan tersebut, ya, laki-laki yang sudah tua, yang sudah tidak punya syahwat kepada perempuan, yang menjadi abdi dalam di rumah tersebut. Hanya tidak apa-apa apabila terlihat aurat ringannya oleh laki-laki tersebut, karena memang dia sudah tidak punya syahwat, tidak punya keinginan kepada perempuan. Kalau masih muda, masih punya syahwat, ya tetap tidak boleh. Awit tifli, atau anak kecil, yaitu alladzina, orang-orang lam yadharu, yang belum mengetahui mereka, belum punya syahwat, ala auratin nisa, atas beberapa auratnya perempuan. Atau anak kecil yang belum mengetahui pada auratnya perempuan. Ini tidak apa-apa apabila aurat ringannya perempuan tersebut terlihat oleh anak kecil itu. Adapun laki-laki selain yang disebutkan di atas, tidak boleh untuk melihat aurat perempuan tersebut, perempuan iman. Dalam artian apabila terlihat, maka yang sengaja melihat dia dosa, yang dilihat juga, perempuan yang dilihat juga dosa. Wala yatribana, dan janganlah memukulkan mereka atau menginjakkan mereka, biarjulihinna, pada beberapa kaki mereka,
menginjakkan, menghentakkan kaki di bumi, di lantai. Liuk lama supaya diketahui apa yukhfina yang menyamarkan mereka min zinatihinna dari perhiasan mereka perempuan. Dan janganlah perempuan iman itu menghentakkan kakinya di bumi, di lantai, dengan tujuan supaya perhiasan yang mereka samarkan, yang mereka pakai di kakinya, itu diketahui oleh orang lain. Ya, pakai bingle, gelang kaki yang banyak, dengan kakinya dihentak-hentakkan di bumi, apakah sengaja dihentakkan atau jalan yang tujuannya supaya binglenya itu saling berbenturan kemudian menimbulkan suara sehingga diketahui oleh orang lain, ini tidak boleh. Walaupun hanya sekedar suara, tidak sampai kelihatan kakinya, tidak sampai kelihatan perhiasan yang dia pakai di kaki binglenya itu saja tidak boleh. Apalagi kemudian justru malah terbuka kakinya, jelas lebih tidak boleh. Sengaja bersikap supaya binglenya diketahui orang dengan menghentakkan kaki sehingga menimbulkan suara saja tidak boleh, apalagi kemudian sampai kelihatan, lebih tidak boleh lagi. Watubu, dan bertobatlah kalian ilallahi, kepada Allah, jami'an semuanya. Ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang iman, la'allakum, agar kalian ikut tuflihuna, beruntung kalian, beruntung mendapatkan ampunan dari Allah. Wahai orang-orang iman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dari dosa-dosa kalian, termasuk yang Allah terangkan dalam ayat di atas tentang aurat, tentang menjaga pandangan, tentang menjaga aurat. Apabila pernah kalian tidak menjaga pandangan atau tidak menjaga aurat sehingga berdosa, maka bertobatlah kepada Allah supaya kalian beruntung, diampuni dosa-dosa kalian, kemudian diberi rahmat oleh Allah, bisa masuk surga, selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.